kalian pernah nggak sih kepikiran kalau iptek itu berkembang pesat? Nah, tapi kalau Indonesia masih punya ciri khas sendiri, itu tuh karena kita ada satu pondasi, apa sih pondasinya, yaitu Pancasila. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas secara ringan tapi juga berbobot. Yuk tonton videonya. Katanya sih semua bangunan di Indonesia itu butuh iptek, dan ternyata itu tuh bener. Cuma Indonesia tuh punya plot twist yang dimana kita tuh nggak bisa asal ngambil teknologi luar. Soalnya kita tuh harus lihat dulu dari sisi budaya sama agama masyarakat yang ada di sini. Intinya iptek maju tuh semuanya harus lihat Indonesia banget deh. Nah, karena masyarakat itu beda-beda, maka dialog itu adalah kunci. Iptek harus berkembang bersamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gak boleh cuma fokus ke logika saja, tapi lupa etika. Kalau enggak, itu bisa bahaya buat masyarakat. Makanya penting ada diskusi, kritik, dan keterbukaan kayak gini. Pancasila itu bukan sekedar pidato literasi, dia adalah arah moral untuk setiap kegiatan keilmuan yang ada di Indonesia. Kalau nilai iptek berjalan tanpa Pancasila, bisa kayak zaman Renaissance loh, maju. Tapi nilai kita akan hilang, dan Indonesia nggak mau kayak gitu. Gampangnya itu kayak gini, iptek itu harus mengikuti 5 kompas Pancasila. Apa aja sih? Yang pertama, nilai ketuhanan. Kita harus berilmu, tapi juga harus bermoral. Yang kedua, bagaimana caranya iptek ini harus bisa membantu manusia, bukan malah sebaliknya. Yang ketiga, nilai persatuan, bikin bangsa makin solid. Yang keempat, kerakyatan, ilmuwan bebas berekspresi, tapi harus tetap demokratis. Yang kelima, nilai yang terakhir adalah nilai keadilan. Manfaat dari teknologi dan iptek ini harus bisa dirasakan oleh semua orang. Iptek itu perjalanan panjang dari Yunani kuno ke abad pertengahan, lalu ke Renaissance, sampai ke teknologi modern. Tapi Indonesia punya jalannya sendiri. Teknologi boleh modern, tapi harus tetap berakar pada Pancasila, supaya manusiawi dan beretika. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Lumajang diduga telah salah memberikan obat kepada pasien probable atau kemungkinan tertular COVID-19. Hey, cepetan, udah mau mulai. Mulai nih. Halo semuanya. Sekarang kita bakal membahas mengenai medication error dan bagaimana cara teknologi mencegahnya. Dan yang paling penting, bagaimana Pancasila tetap menjadi pedoman saat kita menggunakan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Medication error adalah kesalahan dalam proses pemberian obat. Misalnya, salah pasien, salah dosis, salah rute, salah waktu, dan salah pemberian obat. Kesalahan seperti ini bisa terjadi di rumah sakit, puskesmas, bahkan saat mahasiswa praktek. Nama pasien Rina, obat yang diberikan amoxicillin 500 mg. Ini obatnya. Loh, kok malah septiksima? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari WA dari temen nih, kirain bener. Nah, ini adalah salah satu contoh medication error akibat salah pemberian informasi yang bisa berakibat sangat fatal. Jadi jangan lupa dicek ulang ya. Tadi, waktu aku bantu nyatet ulang resep di UKS, aku kayaknya salah ngasih dosis deh. Dokternya bilang 500 mg paracetamol. Aku nulis
100 gram gak sih? Hah? Itu jauh banget. Untung kamu cepet sadar. Aduh. Ini juga termasuk medication error, tepatnya transcription error. Kelihatannya sih sepele, tapi satu angka bisa bikin obatnya gak berefek. Makanya pencatatan dosis itu harus super duper teliti banget. Intinya ketahuannya lebih cepat, jadi bisa aku revisi. Ya, intinya kalau misalnya soal obat, kita harus lebih hati-hati lagi nggak sih? Ayo kita sampaikan soal ini di bagian nilai Pancasila. Soalnya penting banget. Gas, biar jelas kenapa teliti itu bukan cuma prosedur, tapi tentang tanggung jawab moral. Ayo. Terus apa sih hubungannya kasus tadi sama Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berpegang pada etika profesi. Contohnya jujur, bertanggung jawab, dan tidak sembarangan memberi obat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesalahan memberi obat dapat membahayakan pasien. Jadi, kita harus memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memastikan obatnya benar. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Keselamatan pasien adalah tanggung jawab bersama. Tenaga kesehatan harus kompak, tidak egois, dan saling menjaga. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pengambilan. Pengambilan keputusan yang diambil dalam pelayanan kesehatan harus mengutamakan musyawarah dan kehati-hatian, bukan hanya mengandalkan teknologi. Yang kelima, keadilan sosial. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan obat yang aman dan adil. Teknologi harus digunakan untuk semua fasilitas, bukan hanya di fasilitas tertentu saja. Jadi, solusi apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, selalu teliti baca resep obat. Lakukan prinsip 6 benar. Yang pertama, benar pasien, benar waktu, benar dosis, benar obat, benar cara, dan benar dokumentasi. Yang ketiga, gunakan teknologi aplikasi kesehatan dengan bijak. Yang keempat, verifikasi data pasien sebelum memberikan obat. Yang kelima, diskusikan bila ada yang ingin ditanyakan. Karena medication error sering terjadi karena malu bertanya. Kembangkan iptek kesehatan, tapi tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila tuh bukan jadi penghambat iptek, malahan jadi pengarah iptek untuk tidak kehilangan jati diri bangsa. Terima kasih ya guys sudah menonton videonya. Pesan-pesan selama perkuliahan bersama dengan Pak Adi, misalnya perkuliahannya sangat seru karena Bapak di itu membuka sesi diskusi di kelasnya yang membuat kelas perkuliahan itu menjadi lebih hidup. Dan untuk pesannya, semoga perkuliahan seperti ini bisa terus dipertahankan karena perkuliahan seperti ini itu bisa membuat kita lebih memahami materi yang disampaikan oleh Bapak lewat diskusi. Pesan saya untuk Bapak, terima kasih Bapak karena selama belajar Bapak sudah memberikan atau menyampaikan materi dengan baik dan dapat dipahami. Terus selama pembelajaran itu sangat menyenangkan. Lalu semoga ke depan itu kami bisa mendapatkan wawasan lebih banyak lagi atau materi yang didapat bisa lebih banyak lagi. Ya, selama Bapak mengajar itu, Bapak selalu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga saya dapat mudah memahami materinya. Intinya, kelas jadi lebih menyenangkan, banyak diskusi, banyak hal-hal yang kami dapatkan, banyak hal-hal yang tidak kami ketahui menjadi tahu. Terima kasih Bapak. Kesan yang saya rasakan selama pembelajaran mata kuliah Pancasila yaitu seru kelasnya, pembelajarannya ramai, banyak pertanyaan, banyak tanya jawab, dan lebih mendapatkan wawasan lebih luas gitu. Nah, kesannya saya berharap Bapak membuka sesi diskusi antar mahasiswa dan pembahasan-pembahasan kedepannya lebih menarik lagi. Rasanya penjelasan materi dari Bapak sudah sangat jelas, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Membuat saya menjadi lebih gampang memahami tentang Pancasila. Pesannya semoga ke depannya lebih banyak lagi contoh
dan diskusi antar mahasiswa agar pembelajaran lebih seru dan mudah dipahami. Untuk kesannya, kuliah pendidikan Pancasila dengan Bapak itu bisa memberi wawasan baru dan lebih mengerti bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesannya, saya berharap pembelajaran seperti ini tetap interaktif. Selama 1 semester mengikuti perkuliahan Pancasila di kelas E bersama Bapak, pesan yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih mengetahui gitu bagaimana makna menjadi warga negara Indonesia. Banyak hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari yang ternyata itu tuh sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, hanya saja kita tuh nggak tahu bahwa itu bagian dari Pancasila. Terus ruang kelasnya juga diciptakan dengan nyaman karena dosen membuka ruang diskusi yang luas. Pesan dari saya, semoga perkuliahan suasana yang seperti itu tetap dipertahankan dan juga lebih ada kolaborasi antar mahasiswa sehingga ada interaksi antar mahasiswa.